Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang definisi statistika dasar, tutorial membuat grafik pada Python, membuat tabel distribusi frekuensi, dan pemusatan data manual. Pertama-tama kita harus tahu apa itu statistik dan statistika, dan apa saja jenis-jenis statistika. Statistik merupakan sekumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram, ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan menggambarkan data. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengelolaan, pengelompokan data, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, cara pengambilan kesimpulan. Dan adapun jenis-jenis statistika yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Statistika deskriptif berupa grafik, diagram, dan tabel, serta perhitungan beberapa macam pengukuran. Sedangkan statistika inferensial adalah tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Berikut pada slide ini kita akan membuat grafik pada Python. Di bawah ini ada beberapa jenis grafik. Yang pertama itu ada grafik batang, yang kedua grafik garis, yang ketiga grafik lingkaran, dan yang terakhir adalah grafik interaksi. Berikut kita akan membuat grafik berdasarkan data penjualan bahan bangunan berdasarkan genrenya. Berikut di bawah ini merupakan kode yang digunakan untuk membuat grafik batang, di mana grafik batang bar chart yang menampilkan data penjualan bahan bangunan. Berikut ini adalah grafik garis. Pada kode di bawah ini adalah cara membuat grafik garis yang dimana kode tersebut menghasilkan grafik garis yang memvisualisasikan data penjualan bahan bangunan. Berikut adalah kode grafik dari grafik titik, dimana kode tersebut menghasilkan grafik yang memvisualisasikan data penjualan bahan bangunan. Berikut adalah kode untuk membuat grafik lingkaran, dimana kode tersebut akan menghasilkan grafik lingkaran yang menghasilkan data penjualan bahan bangunan. Kemudian kita akan melangkah pada pembahasan tabel distribusi frekuensi. Berikut saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari tinggi badan mahasiswa ilmu komputer yang dipilih secara acak. Dari data di atas menunjukkan bahwa tinggi badan mahasiswa yang paling tinggi adalah 175 cm dan tinggi badan mahasiswa yang paling pendek adalah 151 meter. Berikut kita harus menentukan jangkauan data dari data tinggi badan mahasiswa. Untuk menentukan jangkauan data, kita dapat menggunakan rumus berikut. Y sama dengan X max dikurang X min, di mana X max terdapat 175, yaitu data tertinggi, dikurang dengan X min, yaitu 151 data terendah. 175 kurang 151 sama dengan 24. Jadi jangkauan data sama dengan 24. Selanjutnya, untuk membuat tabel distribusi kita harus mengetahui jangkauan data, yaitu 24. Untuk mengetahui banyak kelas, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Mengapa 50? Karena banyak data 50 tinggi badan di atas sebanyak 50. Jadi hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya, mencari panjang kelas dengan menggunakan rumus P sama dengan J per K dengan memasukkan nilai 24 per 7, jadi panjang kelas yaitu 4. Selanjutnya, untuk mengetahui interval kelas, yaitu batas bawah dikurang dengan batas atas. Batas bawah sama dengan 151 atau data terkecil. Untuk mencari batas atas, kita bisa menggunakan rumus batas atas sama dengan batas bawah ditambah P kurang 1, sehingga terbentuklah tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita beralih ke pemusatan data main. Kemudian menentukan data main berkelompok. Yang pertama itu ada berat badan. Berat badan ini diatur dalam kategori tertentu, misalnya 151 sampai 154 kilo. Dan untuk yang kedua itu ada frekuensi FI, di mana frekuensi ini adalah jumlah kali kemunculan setiap angka. Dan yang ketiga ini adalah
dari batas bawah dan batas atas rentan tersebut. Dan yang keempat itu adalah FI/XI. Ini adalah hasil pengkalian antara frekuensi FI dan nilai tengah XI. Berikut yang dapat dilihat dari hasil akhir datanya, yaitu 161,22. Baik, itu yang dapat saya jelaskan tentang statistika dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.